Afwan. Adapun pelafalan huruf hijaiyah yaitu kondisinya ketika si peserta seperti kurang paham dengan bahasa Arab. Ya betul-betul kayak awam sekali, tapi punya kemampuan lebih. Ingat ya, di awal kita sudah kasih tahu, dia itu kayak pinter. Mungkin kalau anak-anak sekolah itu dia ranking 1, tapi kalau untuk bahasa Arab masih 0. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, pelafalan huruf hijaiyah. Kemudian selanjutnya bentuk huruf hijaiyah. Ini hanya disampaikan sekilas saja, karena juga nanti akan diingatkan kembali di tahapan kedua. Yang tadi kita jelaskan, di mana pembahasan tentang sifat huruf ketika huruf-huruf sudah menyambung. Nah, itu baru diingatkan lagi. Bentuknya seperti apa sih kalau alif di depan, atau hamzah di depan, di tengah, di akhir, ba di depan, di tengah, di akhir, dan semisalnya. Itu untuk melihat aja gambaran. Baik. Kemudian masalah penjelasan tambahan huruf hijaiyah. Nah, di sini asal tidak yang perlu diperhatikan. Di buku Al-Itqan ini yang sebagaimana Anda sampaikan, ini cukup banyak diskusi dalam penyusunan buku Al-Itqan ini. Termasuk kepada para peserta yang sudah sedikit memahami buku tajwid, ditanya, Ana survei dahulu, seperti ini paham atau enggak, seperti ini paham apa enggak. Nah, salah satunya akhirnya muncullah tentang ringkasan-ringkasan ini. Di mana pada buku sebelumnya, ketika buku Al-Itqan masih 6 tahapan, itu belum ada ringkasan. Ketika ada dalam 7 tahapan, maka dibuatlah ringkasan untuk bisa lebih mempermudah. Di antaranya ringkasan atau penjelasan ya. Nah, di antara adalah penjelasan tambahan huruf hijaiyah. Afwan, tadi ada suara apa ya kalau boleh tahu? Baik, Anda ulang lagi. Di antara penjelasan tambahan huruf hijaiyah. Di sini sering Anda tanyakan huruf hijaiyah itu ada berapa? Kadang ada yang menjawab 28, 29, 30, 31, 32 bahkan. Di sini itu sudah disampaikan huruf hijaiyah ada 29. Sebenarnya ada penjelasan ya, cuman ini Anda tambahkan dari Manzumah Al-Mufid fit Tajwid, karena Imam At-Tibi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa iddatul hurufi lil hija tis'un wa ishruna bilam tira. Jumlah huruf hijaiyah ada 29 tanpa ada keraguan. Jumlahnya ada 29 tanpa ada keraguan. Sehingga dari sini kita tahu nih patokannya. Nah, di situ juga Anda jelaskan ya tentang masalah penjelasan kalau orang yang mengatakan 28 karena atau tidak menghitung alif. Kenapa? Karena huruf alif satu-satunya huruf yang tidak menerima harokat. Itu alasan jika ada orang yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah ada 28. Tetapi jika itu masih benar lah, posisinya masih benar, hanya saja yang lebih tepat itu 29. Kemudian ada juga orang yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu ada 30. Walaupun ini kurang tepat, tapi di antara alasannya adalah menggabungkan ada hamzah, ada alif, ada lam alif. Padahal alif dan lam alif itu satu sebenarnya ya. Itu ada dijelaskan di halaman penjelasan tentang huruf hijaiyah ini. Di mana alif kenapa ditemani dengan lam? Itu kaitannya tadi yang kita singgung tentang alif lam. Pembahasan lam itu ditemani hamzah wasol atau alif, dan kebalikannya alif ditemani lam. Seperti itulah salah satu alasan mengapa ada lam alif. Baik, ini cukup panjang pembahasan seperti ini ya. Mungkin bisa dibaca-baca tersendiri. Intinya huruf hijaiyah ada 29, bukan 28 ataupun 30, terlebih 32, 31 ataupun 32. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi, awwaluhal hamzah. Yang pertama itu hamzah. Lakin summiyat bi alifin majazan. Akan tetapi dinamakan dengan alif itu sebagai majaz. Qad suwirat biha fi ibtida'i hatman. Karena kenapa? Hamzah biasanya ketika ditulis di awal, contohnya kayak Ahmad. Ya, orang yang namanya Ahmad biasanya hamzahnya itu ada alif di depannya. Nah, terkadang itu dimajaz dengan ya sudahlah alif juga bolehlah seperti itu. Jadi urutan yang pertama adalah hamzah sebagaimana yang disebutkan di situ di tentang pembahasan penjelasan huruf hijaiyah, dan itu juga sesuai dengan Imam Nasr bin Asim Al-Laisi, yang mana urutan pertama huruf hijaiyah adalah hamzah.
bukan alif. Adapun alif itu hanya sebagai majas. Mungkin karena kan kita sering ya pengucapan huruf hijaiyah tapi yang ada nadanya tuh alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho dan semisalnya. Nah, itu mudah-mudahan harapannya di sini paham. Kalaupun murid kita belum paham, paling tidak kitanya lah sebagai pengajar paham. Kemudian berikutnya masalah fathah. Masuk ke pembahasan fathah. Di sini yang diberi warna huruf mim, yang diberi warna hanya huruf mim. Sebenarnya semua pembahasan ini kan semuanya fathah. Ya, ma fathah, hamzah fathah, tapi yang diberi warna hanya huruf mim itu biar fokus saja gitu. Kenapa? Karena mim itu makhraj terlihat dari bibir. Ketika kita mengucapkan ma itu kelihatan terbukanya seperti apa. Mi misal kasroh dan semisalnya. Kalaupun hamzah itu kan makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah dan juga hamzah termasuk huruf yang berat atau huruf yang sulit di sebagian kabilah Arab. Makanya di sebagian riwayat tidak mengucapkan hamzah seperti alladzina yu'minuna. Kalau di kita di riwayat lain misal seperti Waras gitu ya. Nanti silakan ikut daurah pengajar Al-Qur'an, di situ diucapkan alladzina yu'minuna karena hamzah terkadang berat bagi sebagian kabilah. Taib. Karena untuk mempermudah ini kita berikan warna untuk biar fokus. Ini tuh pembahasan ini warnanya ini diberi tanda merah agar ustadz atau pengajarnya tidak perlu nunjuk-nunjuk lagi. Taib ya. Nah, kemudian yang kedua, di tahapan ini, tahapan awal ini dibacanya harus putus-putus, jangan sambung. Karena sebagian terkadang ada mungkin anak-anak bacanya ma'a langsung nih karena dirasa gampang gitu ya. Langsung dipercepat. Padahal nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang kita perhatikan adalah pengucapan makhrajnya, bukan cuma sekedar pengucapan hurufnya. Nah, bagaimana dia ma stabil, pengucapan fathah, kemudian dirasa makhrajnya itu dari mana? Itu yang tujuannya. Makanya dibaca putus-putus. Nanti ketika waktu huruf itu sudah menyambung, sudah terbiasa. Jangan sampai ketika huruf putus-putus dibaca nyambung, pas bacanya nyambung, berantakan. Itu kenapa harus dibaca putus-putus pada tahapan pertama. Kemudian berikutnya fathah pada huruf tebal menggunakan huruf to. Di sini contohnya menggunakan huruf to fokusnya karena huruf to adalah huruf yang paling tebal. Kemudian yang kedua, suara huruf tebal diwakili dengan huruf o sebagaimana disinggung pada pendahuluan. Kalau tidak salah ada ya pendahuluan tadi pengucapan mat itu di double huruf jadi kayak a gitu. Jadi a. Kemudian untuk huruf tebal itu ditulis dengan o. Baik, berikutnya penjelasan tentang tambahan harokat. Ini juga sering Anda tanya. Mudah-mudahan asatidzah di sini semuanya sudah tahu ya. Jumlah harokat itu ada 3. Mungkin kalau sekarang baru emang beneran 3 ya. Ingat jumlah harokat ada 3. Ini sebagaimana perkataan Imam At-Tibi rahimahullahu taala, wal harokatu waradat asliyah. Afan itu ada kelebihan alif. Wahiyas salasu wa atat far'iyah. Harokat itu udah 3 doang. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dan dhammah. Di mana terkadang kalau ditanya, anak tanya berapa sih harokat itu? Ada yang mengatakan 6. Kenapa? Karena harokat plus tanwin. Tanwin kan 3 juga ya. Atau ada yang mengatakan 7 ditambah tasydid. Atau mengatakan sukun juga harokat. Ingat, sukun bukan harokat dan harokat bukan sukun. Karena sukun artinya diam, sedangkan harokat artinya bergerak. Itu berlawanan ya. Diam sama bergerak. Sukun maya ada 1, sedangkan harokat bergerak ada 3. Bergerak terbuka yaitu fathah, bergerak turun yaitu kasroh, bergerak maju yaitu dhammah. Itu makanya di sini pembahasan adalah itmamul harokat, penyempurnaan harokat, bukan sekedar mengucapkan harokat. Sekali lagi, kembali ke awal, buku ini adalah tujuannya untuk menguasai, bukan sekedar melewati. Kemudian berikutnya masalah nun. Ya, tidak Anda bahas satu persatu ya. Anda bahas catatan-catatannya saja. Untuk materi permaterian nun itu makhraj dari mana bisa ikut daurah pengajar Al-Qur'an disampaikan oleh Ustadz Hafid. Nah, kita lihat pada pembahasan huruf nun, di situ digabung 2 makhraj. Ya, pada makhraj ujung lidah dan juga makhraj pada rongga hidung. Termasuk juga nanti pada huruf mim. Sebagaimana tadi Anda sampaikan pada masalah daftar isi di mana tentang al-jauf itu tidak dibahas. Kemudian yang kedua tentang
rongga hidung tidak dibahas karena digabung di bagian sini. Kemudian berikutnya masalah waw. Waw bentuk bibir menyerupai harokat dhammah. Karena waw adalah ibunya dhammah. Ini sering juga disampaikan Ustadz Afid ya. Al-waw ummud dhammah atau ad-dhammah bintul waw. Ad-dhammah bintul waw. Jadi pengucapan waw ataupun dhammah itu sama. Wa seperti itu. Sebagaimana perkataan Imam At-Tibi, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Dan yang terakhir kemudian huruf tahapan 1, huruf yang serupa dalam pengucapan. Di sini sekali lagi ana ingin tegaskan si peserta itu membedakan huruf tidak hanya sekedar beda tapi mengucapkan huruf sesuai makhrajnya agar dia bisa masuk ke tahap berikutnya masalah sifat, karena sifat itu lebih detail penjelasannya dan cukup rumit seperti itu. Maka diharapkan tahapan 1 ini sudah rapi, sudah menguasai terlebih dahulu. Dan terakhir, masalah waw dan dhammah disambungkan lagi, disamakan, dibahas ulang agar prakteknya lebih stabil. Terkadang pengucapan wa ya kita baca wa aja begitu kayak orang Indonesia. Ya, atau bahkan sampai wa-nya tidak jelas. Nah, ini hati-hati. Taib asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kita masuk ke bagian kedua tentang masalah sifatul huruf. Hubungan antara tahap 1 dan tahap 2 ini menarik ya. Kenapa? Alasannya juga ini urutannya. Kita tahu cara mengetes makhraj huruf itu ada 2. Pertama disukun atau ditasydid. Disukun atau ditasydid. Tetapi sukun atau tasydid itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Tiba-tiba sukun. Gimana cara kita ngucapin huruf sukun? Atau gimana kita cara ngucapin huruf tasydid? Kecuali ada huruf sebelumnya. Betul? Kayak gitu? Nah, karena ada huruf sebelumnya inilah, maka sukun dan tasydid itu tidak bisa berdiri sendiri. Akhirnya, sukun dan tasydid tidak dimasukkan di tahapan 1, akan tetapi dimasukkan tahapan 2 karena sudah berkumpul dalam satu kata. Seperti itu. Maka berikutnya, untuk membuka pembahasan sifatul huruf ini, kita harus latihan menyambung huruf terlebih dahulu. Yang tadinya kita sudah tahu fathah, kasroh, dhammah, tapi bagaimana ketika nyambung? 1, apakah harokatnya itu salah-salah? Dan yang kedua, apakah makhrajnya itu masih sesuai ketika nyambung? Misal ketika putus a, ha, da gitu. Bagus ya. Tapi pas nyambung ahada. Ah, ini kacau. Kacau sekali lagi. Makanya sebelum pembahasan sifat, menyambung huruf terlebih dahulu untuk memastikan lebih siap ketika membahas tentang sifat huruf. Kemudian berikutnya, pembahasan sifat huruf yang berlawanan terkait dengan suara dan udara. Baik lagi, tadi sempat Anda jelaskan, setiap huruf itu memiliki 2 hal, makhraj dan sifat. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ba misal, nah itu makhrajnya diperhatikan, sifatnya diperhatikan. Tetapi sifat itu tersendiri terbagi menjadi 2, berlawanan dan tidak berlawanan. Sedangkan yang berlawanan itu kan ada 4 lawan 4. Ya, bukan 5 lawan 5 ya, itu dijelaskan juga, nanti akan dijelaskan. Tetapi juga dijelaskan juga di daurah pengajaran Quran oleh Ustadz Afid. Nah, yang berlawanan ini bisa kita bagi jadi 2 bagian. Yang pertama suara dan udara, yang kedua tebal dan tipis. Sehingga kita fokus. Makanya pada materi ini kita membahas contohnya syiddah dan jahar. Syiddah dan jahar, di mana itu berkaitannya. Syiddah itu suaranya berhenti. Iya betul ya. Syiddah suaranya berhenti, jahar udaranya berhenti. Contohnya hamzah, muqsadatun. Nah, jangan bahas dulu nih tebal tipisnya. Fokus dulu kedua itu dulu, suara dan udara. Baru berikutnya syiddah dan hamas. Di mana syiddah suara berhenti, hamas udara mengalir. Contohnya kaf dan ta. Ketika misal soderok gitu. Atau kuwirat, fakulat. Nah, ini fokusnya ke udara dan suara dulu, belum ke tebal tipis. Supaya apa? Balik lagi supaya fokus. Jadi betul-betul diharapkan peserta itu menguasai tahapan demi tahapan, materi demi materi. Kemudian berikutnya sifat tadi syiddah dan jahar sudah ya contohnya. Kemudian yang berikutnya sifat huruf yang tidak berlawanan. Afwan, ini masih
Ana salah tulis, sifat huruf yang berlawanan tetapi masalah pangkal dan permukaan lidah. Inilah baru terkait masalah tebal dan tipisnya huruf. Di situ fokus, dikuatkan lagi. Mungkin pernah disinggung di awal seperti fathah pada pengucapan huruf tebal to tadi di awal, tapi di sini betul-betul lebih fokus ke masalah sifatnya. Bagaimana pengucapan sifat tebal dan tipis. Baiklah, dan terlebih sifat tebal itu kayak dua level. Kemarin juga sempat Ustadz Hafiz sudah membahas dan ini juga dibahas di matan Jazariyah. Taib ya. Kemudian berikutnya masalah istifal. Barulah ini huruf tipis. Dimulai dari huruf tipis terlebih dahulu. Pada contoh-contoh di sini tidak ada yang diberi tanda merah karena semua huruf memiliki sifat istifal. Taib ya. Tadi Anda katakan untuk fokus di kitab ini diantaranya atau sebagian besar diberi tanda-tanda merah. Tetapi jika satu materi itu pembahasannya itu gitu ya, seperti istifal ini semuanya istifal, nggak perlu dimerahin semua ya, karena nggak ada yang harus difokuskan, tapi semuanya fokus gitu. Biasanya nggak ada di satu titik yang harus dikhususkan. Kemudian juga berikutnya, alasan mengapa diberi judul hanya istifal dan bukan istifal serta infitah sebagaimana jahar dan hamas, afwan, jahar dan syiddah dan jahar ataupun syiddah dan hamas. Tetapi kenapa istifal doang? Karena setiap huruf istifal pasti memiliki sifat infitah. Betul ya? Karena sifat huruf infitah lebih banyak daripada sifat yang huruf memiliki sifat istifal. Kemudian berikutnya ini isti'la dan infitah atau itbaq. Nah, disinilah isti'la dan infitah untuk tebal yang level 1 serta isti'la dan itbaq untuk tebal yang level 2. Sebagaimana perkataan Ibnu Jazari rahimahullah taala wa harfa isti'la'i fakhim wa khususa. Huruf-huruf isti'la, huruf-huruf tebal itu tebalkanlah fakhim, wahsuso dan khususkanlah litbaqo kalau dia juga punya sifat itbaq aqwa. Karena kenapa? Dia lebih kuat. Contohnya nahwu qala tebal tapi tidak terlalu tebal, lebih tebal daripada aso. Jadi qala wal aso. Jangan sampai kebalik. Qala tebal, aso shotnya agak ringan. Atau salah juga ketika sama, tapi walaupun ini lebih mending ya. Qala aso masih mending lah daripada yang tadi salah. Tapi ahsannya sebaiknya ketika menggunakan buku Alif Qol ini diharapkan si peserta juga menguasai dua level tebal ini. Level pertama yang hanya memiliki sifat isti'la dan juga infitah. Kemudian level kedua yang lebih tebal ketika huruf itu memiliki sifat isti'la dan itbaq. Maka dari itu untuk menggunakan buku panduan ini pengajar pun harus lebih menguasai sebelum menjadikan pesertanya menguasai ilmu tajwid. Kemudian berikutnya huruf tebal ketika kasroh. Kenapa di sini dibahas? Karena sebagian atau bahkan di surat Al-Fatihah kita sering mendengar ihdinas siratal mustaqim. Si begitu. Jadi seperti menyerupai huruf sin. Padahal huruf itbaq tebal, huruf itbaq tebal ketika bertemu kasroh harus ada perbedaan. Si gitu ya. Nah, tetapi ada lain. Untuk yang sifatnya itu level 1 tebal tapi tidak terlalu. Contohnya mustaqim, qim, jangan qim gitu kan. Afan ini agak kedengaran gak ya? Soalnya Anda pakai headset nggak terlalu kedengaran suara Anda. Kemudian untuk yang tebal, yang sifatnya itbaq itu agak berbeda bunyinya. Apa namanya? Contohnya si, bukan si. Atau juga nasiyatin kadzibatin khati'ah. Bukan nasiyatin kadzibatin khati'ah. Bukan. Ingat ya, makanya kenapa di sini diberi catatan khusus latihan untuk huruf tebal ketika kasroh supaya tadi membedakan. Yang tebal level 1 tetap tebal walaupun lebih ringan, yang level 2 atau yang huruf itbaq itu harus berbeda pengucapannya. Tapi berikutnya, penjelasan tambahan ringkasan sifat huruf yang berlawanan. Sebagaimana di awal ketika kita menjelaskan tentang jumlah huruf hijaiyah ada 29. Baik ya. Nah, maka dari sini dibagi nih. Huruf yang berlawanan kan berarti kalau yang huruf pertama itu 10, maka sisanya 19. Begitu ya harusnya hitungannya ya. Nah, tinggal seperti itu. Jangan sampai yang ini 10, ini jadi 18. Jumlahnya balik lagi itu jadi 28 bukan 29. Nah, kemudian yang kedua, huruf alif dimasukkan ke dalam sifat jahar, rokhawah, istifal, dan infitah. Huruf alif kok jahar gitu?
Apa maksudnya? Emang nggak ada suaranya? Afwan. Memang tidak ada udaranya, ya kan? Memang betul tidak ada udaranya. Sebagaimana ini juga sudah dijelaskan Ustaz Hafid ya. Jadi ketika kita membaca alif ketika dipanjangkan, misal waladdo, itu suara sisa, suara mat begitu. Bukan yang sifatnya udara, waladdo gitu. Nah ini ya, masalah huruf alif, dia masuk sifatnya itu jahar, rokhwa, istifal, dan infitah. Tetapi huruf alif itu termasuk huruf yang bisa tebal dan tipis. Sebagaimana tadi sudah kita bahas pada apa namanya tadi itu ya, pada daftar isi. Huruf alif bisa ya. tebal dan bisa tipis. Nggak boleh perempuan, boleh. Banyak laki-laki sih. Afwan, tolong Ya. dimatikan. Salah aja yang ngomong. Afwan, ada salah satu akhwat, tolong dimatikan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, yang keempat, sifat idlaq dan ismat tidak dicantumkan karena tidak berkaitan langsung dengan pengucapan. Sekali lagi, materi seperti ini silahkan ikuti di daurah pengajar Al-Quran. Kemudian berikutnya, qalqalah dipisah antara yang tipis dan tebal. Qalqalah dipisah antara tipis yang tebal. Kadang kan qalqalah sendiri kadang nggak diucapkin, nggak terdengar jelas pengucapannya. Nah, di buku Al-Itqan ini qalqalah langsung dibedakan antara yang tipis dan yang tebal. Ketika yang tipis, contohnya di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, gitu kan? Yang sedangkan yang tebal surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu harus sudah dibedakan. Karena kenapa alasannya? Karena sifat istifal ataupun isti'la, tebal dan tipis, itu sifat yang lazimah, yang selalu melekat. Maka ketika huruf tersebut sukun ataupun memantul, sukun dan memantul atau qalqalah tadi ya, maka mengikuti sifat yang melekat tersebut. Kalau huruf qalqalahnya itu tebal, maka pantulannya tebal. Kalau huruf qalqalah itu tipis, maka pantulannya tipis. Begitu juga pada lin, dipisah antara yang tipis dan tebal. Nah, ini sering nih. Pada kalimat ini banyak Anda dapati terlewat ketika mengucapkan lin pada huruf tebal. Maksudnya huruf lin sebelumnya ada huruf tebal. Kalimat watawasau, harusnya so itu terdengar tebal. So itu dibaca seperti sin, watawasau. Makanya kenapa di buku Al-Itqan ini dikhususkan tersendiri praktek untuk huruf lin didahului huruf tebal. Kemudian juga khair. Harusnya kan kho tebal. Terkadang khair gitu, santai. Nah, di sini diharapkan fokus masalah tebal tipis, makhraj sifat tebal tipis itu betul-betul dikuasai. Berikutnya, penjelasan tambahan ringkasan huruf yang tidak berlawanan. Ringkasan huruf yang tidak berlawanan di sini jumlahnya ada 17. Jumlahnya ada 17. Pertama ya untuk memudahkan agar disamakan dengan jumlah makhorijul huruf. Kemudian tetapi ada dua sifat yang dihilangkan dan dua sifat yang ditambahkan. Apa itu? Di sini sudah dijelaskan ya. Sifat yang dihilangkan, dua sifat yang dihilangkan itu ismat dan idlaq, kadang nggak dibahas. Sedangkan dua sifat yang ditambahkan itu pertama tawasud bainiyah pada huruf pada sifat yang berlawanan, kemudian juga satu lagi gunnah pada sifat yang tidak berlawanan. Jadi ujung-ujungnya total sifat huruf itu 17. Jadi lebih mudah diingat karena sama dengan jumlah makhorijul huruf. Kemudian berikutnya masalah tanwin. Nah, tanwin ini sebenarnya mudah. Kan kalau anak-anak TK atau TPA, mungkin asal tidak punya TPA ya, an, in, un, mudah gitu ya. Balik lagi, yang kita inginkan di sini bukan sekedar an, in, un, tapi sifat tawasud yang ada pada huruf nun yang terkandung dalam tanwin. Nah, itu bagaimana tuh? Ingat ya, tanwin sekali lagi contoh, man, mim, fathatain, dibaca man. Sama dengan man, mim, fathah dengan nun sukun. Sama ya, fathatain dengan nun sukun sama. Nun sukun punya sifat tawasud. Maka dari itulah tanwin juga dibaca dengan sifat tawasud. Karena mengandung nun di sana. Inilah yang ingin diperhatikan pada pembahasan tanwin ini. Itu yang pertama. Kemudian, nah ini buktinya ya, bukti pada nun sukun pada tanwin, Anda tulis di situ man sama dengan man. Tanwin sama dengan nun sukun. Kemudian tanwin pada huruf tebal. Balik lagi, tanwin pada huruf tebal itu selain
sifat tawasud pada huruf nunnya, kemudian juga sifat tafkhim pada huruf sebelumnya. Contoh, tobakon. Ya, tobakon itu qafnya jangan tipis. Qafnya tebal, tobakon. Tetapi nun sukunnya jangan tebal, tapi nun sukunnya tipis. Tobakon gitu, bukan tobakon, kon. Mungkin ya kalau kelihatan ya. Jadi bacanya sekali lagi untuk masalah tanwin pada huruf tebalnya itu sendiri diperhatikan dan tawasud pada tanwinnya juga diperhatikan. Jadi cukup diharapkan ketika lulus dari buku ini betul-betul menguasai harapannya. Begitu juga tasydid pada huruf tebal. Ini sering contoh. Contohlah surat yang familiar di kita, surat Al-Ikhlas. Pada ayat kedua sering sekali orang mengucapkan huruf shad di situ tipis. Shad kan tebal ya, bertasydid. Masuknya tipis, keluarnya tipis. Contoh Allahus somad. Somade gitu. Allahus somad. Masuknya tipis, keluarnya tipis. Harusnya masuknya tebal. Allahus tebal, so-nya juga tebal. Inilah yang ingin diperhatikan. Jadi bukan sekedar ngucapin tasydid. Sekali lagi, harapannya buku ini adalah menguasai, bukan sekedar mengucapkan saja. Begitu berikutnya pada waw dan ya bertasydid, di sini pada pembahasan nabar ya, sedikit ditekan. Kemudian juga orang sering mengucapkan di surat Al-Fatihah iyyaka na'budu, terkadang kurang terdengar tasydidnya, bahkan jadi menyerupai huruf ya, menyerupai huruf mat. Iyyaka na'budu. Harusnya iyyaka na'budu. Tasydidnya harus terdengar. Sekali lagi, makhraj dan lain sebagainya harus dikuasai betul-betul. Dan yang terakhir, mim dan nun bertasydid. Ini lebih fokus ke tasydidnya terlebih dahulu ketika berada pada huruf mim dan nun, yaitu ditahan. Kalau ini beda. Kalau tadi waw dan ya itu ditekan, karena naber, sedangkan mim dan nun bertasydid itu ditahan karena gunnah. Adapun fokus nanti masalah gunanya itu sendiri nanti di tahapan 4. Taib, asatidah semua yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tahapan ketiga tentang menyambung kata. Kita bahas pertama hubungan antara tahap 2 dan 3. Sekali lagi tahapan 1 dan 2 itu membahas tentang huruf dan menyambung huruf agar menjadi kata. Betul ya? Tahapan 1 itu membahas tentang huruf, tahapan kedua membahas tentang huruf yang disambung agar menjadi kata. Sedangkan tahapan ketiga membahas tentang menyambung kata agar menjadi kalimat. Karena harus udah persiapan nih mau baca Al-Qur'an gitu. Jadi bertahap betul-betul. Kemudian dimulai dengan di situ, ingat tidak Anda bahas semua masalah mat, ini langsung ke perbedaan mat dan lin. Disinggung kembali agar bisa membedakan kedua huruf waw dan ya. Karena ingat, mat sendiri ada satu tambahan huruf ya, yaitu huruf alif. Tapi di sini fokusnya waw dan ya-nya. Ketika sukun dan sebelumnya didahului huruf yang berharokat. Kalau mat hurufnya itu harokatnya mengikuti hurufnya. Jadi waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Sedangkan lin, waw dan ya sukun sebelumnya fathah. Biar kelihatan bedanya. Makanya diulang, disinggung kembali di tahapan ini. Sebelum masuk ke materi-materi berikutnya. Kemudian berikutnya masalah alif lam. Alif lam lebih baik cukup disebut lam saja atau lam qamariyah atau lam syamsiyah. Ini catatan dari Ustaz Hafid yang tadi sudah Anda jelaskan. Kemudian juga di bagian pembahasan atau ringkasan juga sama. Anda tulis lam al dan lam fi'il. Baik, masalah alif lam mudah insyaallah pengucapan ya. Kemudian terkait berikutnya masalah hamzah wasal. Dibaca dhammah. Pertama, karena sudah disinggung pada pembahasan lam, di mana hamzah wasal itu mendahului huruf lam ya. Karena alif lam al yang pertama itu hamzah wasal. Nah, di sini disinggung lebih jelas bagaimana hamzah wasal itu dibaca dhammah, bagaimana hamzah wasal itu dibaca kasroh. Nah, itu dibahas di sini nih. Dibahas di sini. Yang kedua, poin kedua, untuk dhammah asli biasanya bagi yang belum paham bahasa Arab akan sulit membedakan. Karena kan di situ dijelaskan hamzah wasal dibaca dhammah ketika huruf ketiganya dhammah asli. Biasanya kalau orang belum paham bahasa Arab itu bingung, dhammah asli itu yang apa sih ya? Gitu. Nah, di sini biarkan saja, nggak apa-apa.
Tapi sebaiknya kita sebagai guru yang belajar. Tapi kalau murid, nggak apa-apa. Paling tidak meminimalisir kesalahan. Jadi enggak semua hamzah wasal itu dibaca A, atau enggak semua hamzah wasal itu dibaca U, atau enggak semua hamzah wasal dibaca I. Paling enggak ada gambaran lah, gitu ya. Kalaupun salah-salah wajar, karena memang ada satu sisi kekurangan mereka tidak paham bahasa Arab. Kemudian berikutnya, hamzah wasal dibaca kasroh. Pada kata itu nih, di situ Anda beri garis bawah. Sebenarnya itu nih ini akan dibahas pada tahapan 7 nanti, pada pembahasan badal. Akan tetapi di sini mungkin karena Anda juga cukup sulit ya mencari contohnya, tapi ya sudahlah dimasukkan contoh situ saja. Itu hanya perlu digarisbawahi. Bagi asatidzah yang mengajarkan ini, ikuti dahulu hamzah wasal dibaca itu nih dulu. Baru nanti ketika di tahapan 7 baru dibahas ulang. Seperti itu. Kemudian berikutnya, yang kedua, untuk tahapan ini jangan dibahas masalah badal. Oh tadi ya, sudah. Karena akan dibahas pada tahapan 7 masalah gharib. Berikutnya, huruf ro tipis dan tebal. Sebagian contoh terlalu cepat diberikan pada materi ini. Yaitu contoh ketika ro sukun, setelahnya huruf sukun asli. Dan setelahnya huruf sukun karena wakaf. Contoh wal asr. Wal asr, surat al asr. Atau wal fajr, walayalin ashr. Itu kan sebenarnya ada pembahasan wakaf ya. Nah, tapi di sini paling enggak contoh-contoh kalau huruf ro itu tebal gimana sih? Nah, ini ada beberapa contoh-contohnya. Mungkin bisa juga ini cuma sekedar ya yang enggak usah dibahas sampai detail banget. Ini karena nanti akan dibahas. Paling mau kalau mau nanti diulang lagi setelah selesai. Ini sudah kita pernah bahas tentang keadaan huruf ro ketika dia tebal. Gitu. Tinggal dia lihat lagi aja. Oh, ternyata ini tuh di bagian sini, yang penting ro tebalnya sudah kita ajarkan bagaimana cara pengucapannya. Baik ya, yang kedua contoh-contoh di sini lebih fokus pada suaranya saja di berbagai keadaan ro, bukan harus mengingat ro ini, ini loh yang dibaca tebal, bukan seperti itu. Karena memang penempatannya saja, ini Ana agak kesulitan menempatkan huruf ro di posisi yang mana, di bab yang mana. Dan terakhir penjelasan huruf ro, didahulukan ringkasan pada huruf ro tebal. Afwan, ini terbalik ya. Didahulukan ringkasan pada huruf ro ini, ro tipis, berdasarkan perkataan Ibnu Jazari rahimahullahu taala, wa raqiqir ra'a idza ma kusirat. Dan tipiskanlah huruf ro ketika dia kasrah. Wa dzaka dan seterusnya. Kemudian berikutnya ke tahapan keempat. Sudah masuk tahapan keempat, kita buka lagi. Masalah gunnah. Apa hubungan antara tahapan 3 dan 4? Atau tahapan sebelumnya dengan tahapan 4 ini? Ketika sudah bisa mengucapkan kalimat bahasa Arab, baru kemudian mempelajari hukum tajwid. Itu. Kenapa itu fungsinya? Dimulai dengan pembahasan gunnah untuk masalah ditahan atau tidaknya suatu bacaan. Tapi ya, di gunnah itu maksudnya huruf gunnah, mim dan nun bertasydid. Kita mulai dari mim dan nun bertasydid. Yang pertama dibahas kembali yang mana sudah dibahas pada akhir tahapan 2 pada sifat huruf. Kemudian yang kedua, mengawal pembahasan gunnah materi ini karena merupakan tingkatan gunnah terkuat dan juga berdasarkan urutan matan pembahasan di matan Jazariyah. Ya, kalau asal tidak tahu urutan pembahasan matan Jazariyah itu mendahulukan mim dan nun bertasydid daripada mim sukun ataupun nun sukun dan tanwin. Baik, berikutnya penjelasan tambahan hukum mim sukun. Di sini ikhfa syafawi dibaca dengan merapatkan kedua bibir, bukan memberi celah. Ini Ana cari terus kondisi seperti ini, maksudnya mana sih yang lebih rojih? Seperti itu Ana cari terus. Sebagian mengatakan dibuka, sebagian bukan ditutup. Tapi wallahu taala alam, yang Ana dapati sejauh ini pendapat yang lebih kuat adalah dengan merapatkan kedua bibir. Dan kalau tidak salah Ustadz Afid pun sama menjelaskan seperti itu. Kemudian berikutnya ikhfa hakiki pada sa, zal, zo, dan fa. Kenapa ikhfa langsung dibahas ini ya? Kalau kita bahas hukum ikhfanya itu lagi belajar tajwid. Kalau ini membahas tentang mengapa sih disusun seperti ini. Yang pertama, posisi lidah ketika ikhfa adalah bersiap untuk mengucapkan huruf sebelumnya. Nah, itu secara kaidah tajwidnya kan gitu. Yang kedua, keempat huruf ini adalah huruf ikhfa yang makhrajnya terlihat dari luar. Ya kan? Di mana? Fa,
za, ro, dan fa itu terlihat dari luar. Sehingga bisa lebih jelas seperti apa posisi lidah ketika bersiap mengucapkan huruf berikutnya. Itu kalau kita praktekkan huruf qaf nggak kelihatan. Kedengeran sih, tapi nggak kelihatan. Kita latihan huruf jim, kedengeran, tapi nggak kelihatan. Gitu. Nah, untuk pemula ini supaya kelihatan bersiapnya, makanya ini dikhususkan pada huruf sa, zal, ro, dan juga fa. Kemudian berikutnya, ikhfa hakiki pada huruf tebal. Sama ya, huruf tebal, pertama, huruf tebal yang merupakan huruf ikhfa adalah sod, do, to, ro, dan qaf. Karena sifat isti'la adalah sifat lazimah atau sifat yang selalu melekat, maka ketika huruf tersebut mendapati hukum ikhfa, maka dibaca tebal juga. Contoh ini, pada surat Maryam, yang sering sekali Mudkinin minta untuk mendaftar, untuk mengetahui bacaannya apa. Nah, kita buka sedikit ya. Ketika baca di situ, kaf, nah, itu makhraj huruf fa-nya, dan misalnya, kaf, ha, ya, ain, sod. Kenapa? Karena ikhfa masuk ke huruf sod. Yang mana huruf sod tebal, maka bunyi ikhfa-nya pun tebal. Bukan kaf, ha, ya, ain. Bukan. Tapi ain menebal. Seperti itu. Maka dari itulah, karena banyaknya kejadian seperti itu, membaca ikhfa dengan tipis, akhirnya dikhususkan tersendiri materinya ikhfa hakiki pada huruf tebal, sehingga pembelajar yang menggunakan buku ini bisa lebih jeli dalam membaca di setiap keadaannya. Kemudian berikutnya, penjelasan tambahan hukum nun, sukun, dan tanwin. Yang pertama, jumlah hukum nun, sukun, dan tanwin itu ada 4, mengikuti matan Tuhfatul Atfal dan matan Al-Mufid fit Tajwid. Karena didapati buku tajwid, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6. Menyebutkan 5 itu apa sih? Pertama izhar, idgham bi gunah, idgham bila gunah, iqlab, ikhfa. 5. Ada yang mengatakan 6, tadi izhar, idgham bi gunah, idgham bila gunah, iqlab, ikhfa, sama izhar mutlak. Yang bacanya itu sinwan, qinwan. Tetapi ana memilih 4 karena berdasarkan matan Tuhfatul Atfal kan, linuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhutabini. Hukum nun, sukun, dan tanwin itu ada 4. Seperti itu. Maka ana memilih 4 walaupun boleh-boleh saja menjelaskan dengan 5 ataupun 6. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, jika kita perhatikan bahwa pada cetakan mushaf, pada mushaf cetakan Madinah, itu bentuk tanwin berbeda-beda. Ini karena kita nggak diskusi ya, ana sedang menyampaikan materi. Mudah-mudahan asatidz semua sudah perhatian ya tentang penulisan-penulisan yang ada di dalam mushaf. Kalau dia sifatnya atau hukumnya itu idhar, tanwinnya itu rata. Dari situ sudah ada bahas ya di buku itu. Tapi kalau idgham ataupun ikhfa, tanwinnya itu miring. Tanwinnya itu miring. Kemudian ketika dia iqlab, tanwinnya itu ada mimnya. Seperti itu. Itu perbedaan dalam cetakan mushaf Madinah dalam masalah penulisan tanwin. Taib, kemudian berikutnya masalah idgham mutajanisain pada to. Idgham mutajanisain pada to berbeda dengan keadaan idgham mutajanisain secara umum, di mana huruf to itu memiliki hukum lain, yaitu idgham nakis karena sifatnya idbaq. Maka dibaca ketika to bertemu ta, basak ta gitu. Masih ada sifat idbaqnya. Dan ini juga alhamdulillah sudah dibahas pada program daurah pengajar Al-Quran. Alhamdulillah kita masuk ke tahapan 5. Masalah mat. Hubungan antara tahapan 4 dan tahapan 5. Yang pertama, balik lagi sesuai urutan matan jazariyah. Yang kedua, ketika kita membahas huruf-huruf muqatta'ah seperti tadi kaf, ha, ya, ain, shad, ketika kita ingin membahas masalah matnya saja, itu harus sudah dipastikan membahas masalah gunnah. Karena kenapa? Ketika kita membahas masalah matnya saja, mungkin itulah sebabnya terjadi tadi. Tidak dibaca ikhfa dengan tebal. Kaf, matnya betul. Ha, betul. Ya, betul 2 harokat. Ain, 6 harokat betul. Sod. Misal contoh anak gabung ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Mungkin. Seperti itu. Salah satu alasannya. Karena tidak dibahas masalah sifat dulu. Tidak dibahas masalah gunnah dulu. Tidak baru bahas masalah sifat, masalah mat. Akan tetapi langsung pembahasan masalah mat. Akhirnya terjadi kesalahan dalam pengucapan huruf-huruf muqatta'ah. Dan inilah kenapa alasannya gunnah didahulukan daripada pembahasan mat.
Gitu. Kalaupun mat yang sifatnya itu mat dasar pada bahasa Arab, yang mana dibaca 2 harokat, sudah kita bahas di tahapan ketiga. Cuman sekedar panjang pendek, iyyaka nasta'inu, ihdina, dan semisalnya. Yang 2 harokat untuk bahasa Arab sudah kita bahas di tahapan ketiga. Kemudian berikutnya, di sini ada catatan mat arid dan lin. Ini juga catatan ini catatan dari Ustadz Afid. Yang pertama mengikuti hukum mad jaiz. Mad arid ataupun lin ini mengikuti hukum mad jaiz. Maksudnya apa? Bisa dibaca 2, 4, atau 6. Nah, tetapi kenapa di buku Alitkon ini hanya ditulis 6? Perhatikan ya alasan berikutnya. Adapun di sini ditulis 6 harokat mengikuti mad lazim. Nah, mengikuti mad lazim. Jadi di sini pertama, perhatikan di poin 1, mad jaiz ini maksudnya jaiz boleh panjang, boleh pendek, atau istilah lainnya 2 harokat itu qasr, 4 harokat itu tawasud, mungkin gitu, atau mad yang panjangnya 6 harokat itu namanya isba atau tul, seperti itu. Nah, di sini 6 harokatnya mengikuti yang 6 harokat di atas. Taib. Supaya apa sih? Memudahkan saja, atau lebih jelasnya untuk mat asli 2 harokat, kemudian untuk mat far'i karena sebab hamzah 4 atau 5 harokat, dan sedangkan untuk mat far'i yang setelahnya ada sukun asli ataupun sukun karena wakaf itu 6 harokat. Baik lagi, ini sudah Anda sampaikan itu untuk memudahkan saja pembagiannya. Mat asli 2 harokat, mat far'i karena hamzah 4 harokat, mat far'i karena sukun 6 harokat. Tetapi jika kita mengetahui dan ketika kita melihat peserta kita ternyata cukup sulit ya membaca panjang seperti itu, habis nafasnya, ya sudah dijadikan 4 harokat, atau kalau bisa lagi dijadikan 2 harokat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian berikutnya terakhir pada pembahasan mat, masalah mat lazim di sini hanya jelaskan dengan pembagian kilmi dan harfi saja. Karena posisinya kan kalau kilmi itu ya satu kalimat, sedangkan harfi lebihnya ke huruf-huruf muqatta'ah. Dan tidak ada penjelasan tentang musaqqal ataupun mukhaffafnya, karena itu lebih berkaitan dengan sukun ataupun tasydidnya. Ya, adapun penjelasan lengkapnya ada pada halaman penjelasan tambahan huruf mat lazim. Baik, asatidzah, alhamdulillah kita lanjut ke pembahasan tahapan 6 masalah wakaf. Lalu apa hubungan antara tahap 5 dan 6? Setelah sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, maka mempelajari cara berhenti yang benar. Ini sebagaimana nasihat Ibnu Jazari yang sudah kita bahas di awal. Ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah engkau mempelajari atau mentajwidkan setiap huruf, maka engkau mempelajari tempat-tempat wukuf ataupun berhenti. Kemudian yang pertama, masalah wakaf pada sukun. Nah, fokus di sini adalah bagaimana mengucapkan huruf sukun sesuai makhraj dan sifat. Bukan sekedar mengucapkan sukun saja. Ini Anda ingatkan berkali-kali ya, asatidzah. Supaya kalau sukun saja kan bacanya misal misal alhamdulillahirabbil alamin. Ya, boleh-boleh aja gitu. Kalau cuma sukunnya doang, padahal ada sifatnya. Nun sifatnya tawasud, nggak boleh lebih. Atau kebalikan lagi, wal fajr. Padahal roh harus tebal. Atau contoh lain lagi, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada huruf h-nya di situ, ada hamasnya, tapi dibaca wal fath. Gitu. Nah, di sini dialah inti utama pada wakaf pada sukunnya terlebih dahulu. Tetapi perlu diucapkan sesuai makhraj dan sifatnya. Kemudian barulah wakaf pada harokat, kasrotain dan domatain, di mana ketiganya sama-sama dibaca sukun. Ya kan? Harokat, fathah, kasroh, doma itu ketika wakaf dibaca sukun. Kasrotain ketika wakaf dibaca sukun, domatain ketika wakaf dibaca sukun. Kemudian berikutnya, wakaf pada fathatain ini dipisah dari kasrotain dan domatain karena memang cara pembacanya berbeda. Dia menjadi mat iwat, dan sudah kita bahas, sudah dibahas pada pembahasan mat di tahapan kelima. Kemudian yang kedua, cara membaca juga sudah dibahas pada mat iwat. Di sini kembali diulang karena kaitannya dengan wakaf. Kalau di awal di tahapan 5 itu kaitannya dengan matnya, kalau di sini kaitannya dengan wakafnya. Agar bisa lebih paham lagi. Kemudian berikutnya wakaf pada sukun arid. Nah, ini sering nih. Ini sering sekali terlewat. Di mana sukun ketemu sukun, banyak sekali sukun kedua yang tidak jelas pengucapannya. Seperti tadi, misal contohnya ya,
contohnya di surat An-Nasr tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu kan? Fath di situ taknya dulu kena, habis itu ha, fath. Kemudian ayat berikutnya wastaghfir. Huruf ro-nya kena, huruf ha-nya kena, wastaghfir. Terkadang cuma wastaghfir aja. Kemudian contoh lain juga pada surat Al-Fajr. Wal fajr. Huruf ro-nya harus tebal. Jangan sekadar wal fajr. Walayalin ashr. Huruf shinnya, sifat rokhwanya harus dipraktekkan. Baru huruf ro-nya dibaca tebal. Wasyaf'i wal watr. Huruf ta-nya hamas, huruf ro-nya tebal. Walayli idha yasr. Nah ini bisa tebal, bisa tipis. Kemarin sempat dibahas oleh Ustadz Afid pada pembahasan huruf ro. Di sini perlu diperhatikan lagi tentang sukun arid. Contohnya juga di surat seperti surat At-Tariq. Seperti wama huwa bil hazl gitu. Hazl. Ya kan? Cuman haz. Nggak jelas. Nah, ini harus diperjelas di sini. Sukun bertemu sukun. Kemudian berikutnya waqaf pada ta marbuthah. Pada ta marbuthah, ya kan, setelah membahas sukun, harokat dan tanwin, ini membahas tentang huruf yang berbeda keadaannya ketika sukun. Di mana ta marbuthah ketika sukun dibaca ha, karena nama lainnya juga istilahnya adalah ha ta'nis atau ha perempuan. Maka ketika sukun dia dibaca ha. Kemudian berikutnya waqaf pada tasydid. Di sini kenapa dibedakan? Maksudnya kayak dipisah. Tadi pertama masalah harokat, kemudian kepotong dengan ta marbuthah, kemudian masuk ke tasydid. Karena tasydid ini agak berbeda. Pertama tasydid ketika sendiri, sebenarnya tasydidnya itu sendiri ketika dia waqaf sebenarnya di situ ada istilah naber nanti kan, seperti wabilun fatol gitu, atau fauqa sautin nabi. Di situ ada naber. Tetapi kita ingin fokuskan ke tasydid ketika qalqalah. Ada ditahan di sana. Ya kan? La abi lahabi wa tab. Berbeda tuh. Waqaf pada tasydid. Kemudian juga tasydidnya ketika huruf nun. Misal hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seperti ini. Nah, maka dari itulah kenapa waqaf pada tasydid dibahas di sini. Kemudian berikutnya waqaf yang dibaca dua harokat. Ini sebenarnya kumpulan ya, waqaf dari mat-mat yang dibaca dua harokat. Karena kenapa? Terkadang berbeda antara dobetnya penulisannya dengan kaidahnya. Karena kan ada mat, dia dibaca panjang karena sebab hamzah ataupun sukun, tetapi ketika hilang hamzah ataupun sukunnya kembali ke dasarnya. Tetapi penulisannya kan nggak berubah ya, karena sudah cetakan Al-Quran. Nah ini yang perlu kita pelajari lagi. Makanya sebelum masalah waqaf, kita bahas dulu masalah mat. Seperti itu urutannya. Makanya kenapa dinamakan tahapan demi tahapan. Kemudian juga berikutnya masalah waqaf yang dibaca lebih dari dua harokat. Nah ini kebalikannya ya, tinggal seperti itu. Kemudian setelahnya, setelah masalah waqaf pada tanda ayat, barulah waqaf pada tanda-tanda waqaf. Ada tanda-tanda waqaf. Nah di sini sebenarnya Ustaz Taufik juga menjelaskan sudah, terkadang, dan ini juga ada pertanyaan ya dari asatidah yang ikut daurah, terkadang mushaf beda-beda bagaimana menjelaskannya itu. Nah ini tinggal ngikutin saja sebenarnya, ngikutin mushafnya. Tetapi asalnya sebaiknya mushafnya itu diserasikan antara guru dengan murid. Sehingga ketika guru bilang berhenti, muridnya nggak ada tandanya nih, bingung. Atau kebalikannya, muridnya ngafalinnya mah berhenti karena tanda di mushafnya, tapi guru bilang jangan berhenti. Nah, sebaiknya di sini mushafnya itu disamakan antara guru dan murid untuk lebih meminimalisir perbedaan. Karena pada dasarnya walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Ya pada dasarnya di Al-Qur'an itu tidak ada berhenti yang wajib ataupun yang haram berhenti kecuali berdasarkan dengan tafsir. Taib. Berikutnya waqaf selain tanda ayat ataupun tanda waqaf. Nah, ketika sudah tidak ada tanda ayat ataupun tidak ada tanda-tanda waqaf di mushaf yang kita baca, kemudian kita kehabisan nafas, ya di sini dibantu. Ya, dan kita juga tidak bisa mengerti bahasa Arab, ya paling tidaklah dikasih P3K gitu seperti pegangan kalau memulai pada huruf waw ya, atau pada huruf fa atau pada huruf suma, karena itu huruf-huruf kata sambung. Walaupun ada lain-lain tentunya, tapi paling tidak ini untuk orang-orang yang belum sama sekali mengerti bahasa Arab. Lanjut yang ketujuh, pembahasan 7 gharib yang terakhir,
Hubungan antara tahapan 6 dan ke-7. Nah, setelah bisa membaca Al-Quran dengan kaidah yang umum, yang secara Al-Quran di Al-Quran itu berulang-ulang, maka barulah membahas kaidah-kaidah yang sifatnya itu asing atau jarang. Di sini kita mulai dengan aqwas sababain, di mana aqwas sababain ini berkaitan dengan mat. Yang pertama, sebelum membahas pengucapan ayat-ayat gharib yang lain nih, tahapan 7, dimulai dulu dengan pembahasan ketika dua sebab mat berkumpul. Yang kedua, apabila dua sebab mat berkumpul, maka dibaca yang paling kuat. Contoh pada kalimat nanti dulu ya di pembahasan nomor. Kemudian yang ketiga, urutan mat yang paling kuat ada pada penjelasan tambahan aqwas sababain. Di situ dilihat di halaman di situ yang pertama masalah lazim, kemudian dan seterusnya. Dan yang keempat, maka ini ulasannya ya, itunya ringkasannya, maka jika dalam satu kalimat terdapat dua mat, contohnya di sini mat badal yang dibaca 2 harokat dan juga terdapat mat lazim yang dibaca 6 harokat, maka yang dibaca adalah 6 harokat yang paling kuat. Contohnya pada kata aminal baital haram, di mana a itu mat badal 2 harokat, tapi di situnya mat lazim, maka mat badalnya dihilangkan dan dibaca mat lazimnya. Barulah setelah itu pembahasan saktah. Kenapa saktah dibahas di sini, diletakkan pada tahapan ke-7 gharib? Karena kaitannya dengan cara pengambilan nafasnya, bukan tentang cara wakofnya. Sebenarnya kan wakof, atau kalau bahasa kita ya biar mudah, berhenti itu ada 3. 1 wakof, di mana berhenti dengan niat melanjutkan, dengan mengambil nafas. Yang kedua saktah, berhenti dengan niat melanjutkan tanpa mengambil nafas. Dan yang ketiga qata', berhenti tanpa niat melanjutkan. Ya kita misal mau Jumatan nih udah selesai baca Al-Kahfi, kemudian berhenti, itu namanya qata'. Nah, kalau dilihat dari sisi wakofnya, memang saktah bisa dimasukkan ke dalam di dalam pembahasan wakof tahapan 6. Tetapi di sini lebih fokusnya ke pengambilan nafasnya. Karena bukan sekedar wakof saja, tapi bagaimana cara mengambil nafasnya. Seperti itu ya. Maksudnya tidak boleh ngambil nafas. Kemudian yang terakhir masalah ta'awud, basmalah, awal ayat dan akhir ayat. Dibahas di tahapan 7 kaitannya dengan masalah wakaf yang berbeda-beda. Masalah wakaf yang berbeda-beda. Adapun yang pemula ketika awal kali belajar disarankan membaca setiap ayat dengan diputus karena itu merupakan sunnah. Jadi maksudnya adalah kan ilmu wakaf ini tadi ada banyak ya. Kemudian tanda-tanda wakaf juga beda-beda tuh. Gitu. Nah, pemula ini gimana? Udah di awal-awal kamu kalau berhenti ayat putus. Sebaiknya mau itu pendek nafas kamu masih banyak, putus saja karena itu sunnah. Kecuali kamu udah paham masalah tafsir atau bahasa Arab, barulah silakan. Gitu menurut sesuai tafsir, kalau bisa juga merujuk para ulama. Tapi di awal-awal lebih baik diputus. Maka dari itulah kalau ini kan sifat pembahasannya adalah menyambung ta'awud basmalah awal ayat ataupun akhir ayat. Nah, kita nggak usah nyambung dulu awal-awal baru pertama kali belajar. Ketika sudah semua ini, barulah dikasih tahu. Kalau mau nyambung begini, kalau mau putus seperti ini. Tapi ya, yang kedua tadi di sini karena setelah mempelajari masalah mat, wakaf, gunnah, baru semakin jelas bagaimana cara menyambung atau memutus pada materi ini. Yang terakhir masalah penutup dan rujukan. Catatan pertama, bagi yang telah menyelesaikan buku Al-Itqan ini, silakan lanjut hafalan juz 30. Dan di sini juga ada yang bertanya, pada studi banding online, manajemen. Jadi kita ada grup 1, e-book, pelatihan buku Al-Itqan. Yang kedua, DPQ, di mana daurah pengajar Al-Quran, membahas matan Jazariyah. Kemudian satu lagi SBO, studi banding online, tentang penyusunan kurikulum Al-Quran, manajemen lembaga, dan semisalnya. Nah, di sini pernah ditanya, masalah dimulainya itu bagusnya dari mana? Juz 1 apa juz 30? Wallahu alam, setahu ana ya, setelah ana tanya-tanya juga, sebaiknya memulai dari hafalan dari juz 30. Karena kenapa? Itu yang lebih mudah. Ya, alasannya kedua tuh ya. Alasan menghafal juz 30 adalah karena mudah dan familiar. Kemudian juga juz 30-nya dimulai dari surat An-Nas. Walaupun sekali lagi cara apapun silakan saja. Misal juz 30 tapi dari An-Naba, silakan. Atau dari juz 1, silakan. Atau dari surat-surat yang sering dibaca, silakan. Itu masing-masing. Tapi ini lembaga supaya lebih teratur hafalannya, tidak loncat-loncatan gitu. Bukan, karena kan belajar di sini bukan mut-mutan ya, tapi kan ada sistemnya, ada konsepnya dan seterusnya, maka disusun rapi.
Kemudian berikutnya, yang kedua, bagi peserta yang dewasa, jika sudah menyelesaikan buku ini, bisa menguatkan materi dengan cara mengajar. Makanya sebagian peserta di Mutkinin diminta untuk mengajar. Salah satunya juga untuk menguatkan ilmu mereka. Dan alhamdulillah memang yang dirasakan mereka adalah ilmunya semakin kuat. Seperti itu. Karena di murojaah lagi, yang mungkin tadi ketika mereka belajar itu rasanya, ini apa sih Ustadz jelasinnya gitu. Tapi setelah dia mau ngajar, akhirnya cari tahu. Nah itu fungsinya. Nah, adapun bagi anak-anak, kalau dewasa yang bagus sambil sambil menghafal juz 30 dan seterusnya, dia juga sambil ngajar. Akan tetapi kalau yang anak-anak fokus saja menyelesaikan hafalan. Karena mumpung masih usianya itu usia potensial untuk menghafal. Kemudian berikutnya, rujukan dalam penyusunan buku ini tentunya pertama Al-Quran. Karena kan contoh-contohnya juga ada Al-Quran dan yang ingin dibaca juga Al-Quran. Kemudian yang kedua, matan jazariyah. Ini adalah konsep utamanya yang mungkin tadi sudah kita jelaskan ya. Masalah urutan, masalah ini, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, at-tajwid musawwar, karya Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Banyak mengambil istifadah, faidah, dan penjelasan-penjelasan dari kitab tersebut. Termasuk diantaranya adalah makhraj, gambar makhraj. Seperti itu. Dan yang keempat, buku-buku tajwid saat ini. Karena kan kita melihat apa sih yang bisa diambil dari kebaikan-kebaikan para penyusun buku yang sudah ada, apa yang kurang tinggal kita perbaiki. Dan kemudian yang terakhir, masalah musyawarah, diskusi atau bertanya dengan para pengajar Al-Quran lainnya. Sebagaimana yang kita bahas di awal, masalah pendahuluan. Yang terakhir, berikutnya, gambar makhraj sudah disediakan di buku untuk memudahkan ketika menjelaskan tempat keluar huruf. Jadi misal tidak ada papan tulis atau tidak ada bawa poster. Walaupun poster kita sudah share ya filenya, file poster makharijul huruf. Mungkin jika nggak ada juga, cuman bawa buku-bukunya doang di satu-satunya, ya sudah, dilihat di belakangnya ada gambar makharijul huruf. Seperti itu ya. Nah itu disediakan. Mudah-mudahan dapat memudahkan yang belajar ataupun yang mengajar. Kemudian berikutnya, kenapa ada dicantumkan aplikasi? Karena insya Allah mudah-mudahan mohon doanya dari asatidzah semua. Kedepannya contoh-contoh ini semuanya akan kita berikan suara untuk mudah betul-betul. Kalau di aplikasi nanti tinggal pencet-pencet atau mungkin bukunya dicetakan entah kapan itu ya bisa tinggal di-scan lewat aplikasi Mutkinin, muncullah suara. Seperti itu. Termasuk diantaranya adalah video penjelasannya agar percepatan dalam menghasilkan kaum muslimin yang menguasai bacaan Al-Quran. Dan terakhir, buku Al-Itqan pemula. Karena kita tahu tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang lebih. Ya kan, sehingga harus bisa menguasai materi-materi yang detail seperti yang ada pada buku ini. Maka dari itulah disediakan materi yang lebih mudah pada buku Al-Itqan pemula. Buku Al-Itqan pemula. Kalau di situ kan ada gambar ya. Di sini juga sudah kita lagi coba cetak-cetak, lagi Ana mau praktekkan juga ke anak-anak pribadi, apakah berhasil? Karena yang kedua, tujuannya juga buku Al-Itqan pemula ini bisa digunakan untuk belajar membaca bagi anak balita, karena memang targetnya yang mudah. Mungkin nanti kita share ya, kayaknya belum di-share buku panduan yang pemula, insya Allah kita share. Mungkin ini saja yang bisa Ana bagikan kepada asatidzah semua. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat untuk diri Ana pribadi dan juga asatidzah semua yang ada di sini dan juga asatidzah lain yang mungkin menyimak video ini di waktu lainnya. Sebelum Ana tutup, Ana sampaikan kembali, jika ada pertanyaan silakan disampaikan ke grup, dan Ana mohon maaf tadi belum sempat ya membaca chat, membalas dan semisalnya, karena memang lagi fokus untuk ini dulu. Terlebih ada chat balas, saya tanya ini. Nanti kita komunikasi lagi di grup. Kalau bermanfaat, mudah-mudahan asatidzah nanti bisa membagikan poster untuk mengajak bergabung asatidzah lainnya untuk bisa mendapatkan manfaat ini. Ana cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum.